Halo guys, kembali lagi di channel Kureiko. Akhirnya Dev Diary untuk patch 2.4 udah keluar. Pertama yaitu Champion Aksan bakal rilis di tanggal 28 Juli. Dan harusnya kalian bisa dapat secara gratis dari misi Sentinels of Light yang ini. Untuk info soal skill Aksan, silahkan nonton video gue yang ini yang nanti linknya gue kasih di deskripsi di bawah. Terus juga ada skin Ruination Draven, Miss Fortune, dan Sivana. Dan juga ada skin Sentinel Vayne, Irelia, dan Riven. Kemudian tentang bocoran champion baru, kita bakal kedatangan 3 champion baru. Yang pertama ada champion Brand, ini bisa di mid dan juga bisa support. Ini adalah champion yang semua skill itu bakar-bakar. Ini bakal annoying banget kalau misalnya kalian ngelawan dia, karena bakal dicicil terus cuy. Kemudian yang kedua ada champion jungler baru, yaitu Nunu and William. Kalau di PC sih makainya lumayan seru dan newbie friendly. Semoga di Wild Rift lumayan bagus lah. Untuk champion Brand dan Nunu ini nantinya bakal rilis bulan September. Jadi untuk bulan Agustus kita belum tahu champion barunya apa. Dan satu lagi, champion support yang udah kalian tunggu-tunggu yaitu Thresh juga bakal rilis. Tapi belum tahu nih, entah bulan Agustus, September, atau malah patch yang 2.5. Untuk penjelasan singkat tentang skill ketiga champion ini, kalian bisa nonton di akhir video ini. Kemudian soal rank. Nah sekarang gak ada lagi promo-promo kampret yang buat naik ke diamond aja gue perlu gagal 6 kali. Nah itu udah gak ada lagi cuy. Sekarang udah dihapus sistemnya. Kemudian untuk season berikutnya di tanggal 27 Juli hadiah skin itu adalah Glorious Lulu. Ini udah bocor dari lama sih. Dan yang kalian tunggu-tunggu yaitu sistem ban pick. Akhirnya gue bisa ngeban champion baru. Untuk di awal-awal nantinya kita bisa ngeban 3 champion, yang berarti total itu ada 6. Tapi sistemnya ini blind ban. Apa tuh bang? Nah jadi teman kita nantinya bakal bisa ngeban 3. Musuh juga ngeban 3. Tapi di fase awal ngeban kita nggak bisa lihat musuh itu ngeban siapa. Kalau misalnya waktunya udah selesai, ban musuh itu baru kelihatan. Jadi nantinya bakal ada kemungkinan ban kita dan musuh itu bakal mirip. Misalnya di sini ada sama-sama Sivana, ya berarti cuma 5 ban. Ini juga sistem ban pick yang mirip dengan LoL PC ya. Dan kata devnya, ke depan itu bakal diterapin juga 5 ban, yang artinya total 10 ban. Tapi karena sekarang champion itu baru ada 70, jadi menurut gua terlalu banyak sih kalau 10 ban ya. Dan sistem ban ini juga harusnya udah ada dari tier paling bawah. Bahkan walaupun champion itu masih sedikit, nanti developer itu bakal ngebuka free champion untuk kalian gitu. Bukan free champion, yang free week itu loh, champion gratis mingguan. Itu bakal boleh dipakai kalau misalnya champion itu emang habis. Kemudian Wild Pass. Nah akhirnya Wild Pass cok, kemarin kemana aja gitu loh. Jadi skin Wild Pass season 2 ini adalah Teemo, Explorer Teemo, dan gak ada di LoL PC. Untuk Wild Pass kali ini rewardnya itu dinaikin, dimana yang gratisan gak beli Wild Pass sama sekali. Untuk jumlah Blue Mods itu bakal cukup buat beli 1 champion. Serta Poro Energy, Poro Coin, dan box itu juga dinaikin dibandingkan dengan yang sebelumnya. Dan untuk yang beli Wild Pass itu nggak ada perubahan harga sama sekali. Dan juga Wild Pass season 2 nantinya bakal bisa di-give cuy, di-give ke temen. Nah nanti gue bakal giveaway sih. Dan kata developernya, untuk Wild Pass season berikutnya itu nggak bakal ada lagi waktu kosong kayak sekarang nih, yang nggak ada apa-apa sama sekali. Jadi tiap seasonnya habis bakal langsung ada season berikutnya. Terus soal e-sport, mereka nantinya bakal ningkatin atau memperluas region yang ikut dalam e-sport. Terus mereka juga ningkatin fitur yang ada di Spectator Mode. Ada yang fitur itu baru bisa dipakai oleh orang-orang official, misalnya kayak OneUp. Dan ada juga yang udah go public nantinya. Misalnya kayak settingan Fog of War ini bakal lebih lengkap. Kemudian tampilan spektator juga lebih bervariasi. Ada yang kayak gini dan minimalis kayak gini, tanpa ada tombol-tombol. Terus ada fitur highlight. Nah ini adalah fitur yang kayak di AoV. Jadi nantinya gamenya itu bakal ngerekam sendiri momen-momen kalian. Misalnya momen kill banyak, terus nyuri dragon, itu dia bakal ngerekam sendiri. Yang nantinya di akhir game kita bakal bisa milih mana yang akan disimpan. Kalau di AoV fitur highlight pas awal-awal rilis, sekitar 2017 awal mungkin atau 18 awal, hasil rekaman highlight itu agak buruk cuy. Apalagi suaranya aja pecah banget. Nah gue gak tahu nih, semoga aja di Wild Rift bakal lebih bagus ya. Dan gue juga nggak tahu apakah di AoV udah makin bagus kah highlightnya. Resolusinya tuh kayak 360p gitu. Terus juga ada sedikit perubahan soal experience. Jadi nanti setelah selesai gamenya bakal dikasih lihat progress Wild Pass dan juga misi kalian. Terus juga ada item baru. Pertama ada Solari Charge Blade. Ini item yang benar-benar baru. Inilah item critical yang kalau pakai skill nantinya bakal dapat stack yang bisa naikin critical rate atau critical chance sampai 50%. Kemudian ada Crystalline Reflector. Ini adalah item reflect damage kayak Thornmail, tapi item ini punya stat AP, jadi bagus dipakai untuk para mage.
Kemudian ada Essence River, item critical yang punya efek untuk regen mana. Jadi para champion yang main critical dan mananya sering habis, ini bakal bagus banget cuy. Terus ada Navori Quick Blade. Ini kalau misalnya kita nge-basic attack musuh dan critical, maka cooldown skill 1, skill 2, dan skill 3 itu bakal berkurang. Kemudian ada item Storm Razor, item yang bakal nge-stack kalau misalnya jalan dan nge-hit musuh. Dan kalau misalnya udah 100, maka basic attack berikutnya itu bakal ngasih bonus magic damage dan slow. Terus juga ada item support baru, yaitu Staff of Flowing Water. Item support yang kalau misalnya kita nge-seal atau nge-heal temen, maka kita dan temen bakal dapat stat magic ability power dan ability haste atau pengurangan cooldown. Kemudian item Bloodthirster dan Tormel nantinya bakal dimiripin lagi dengan yang di PC, dimana kalau Bloodthirster sih kayaknya nanti bakal punya efek critical change ya. Sedangkan kalau Tormel, gue nggak tahu nih bedanya apa. Kayaknya sih efek pengurangan healnya lebih gede deh. Dan sebenarnya nggak cuma itu, ada banyak lagi, misalnya kayak item Witch End. Ini item yang punya attack speed kenceng, bonus damage saat lagi nge-basic attack, dan juga tambahan movement speed. Ada juga item Serelda's Grudge. Ini item buat nembus armor kayak Mortal Reminder, tapi item baru ini punya efek slow dan pengurangan cooldown. Untuk sekarang sih baru itu yang kelihatan ya, sebenarnya itu ada banyak lagi cuy. Kalau dihitung-hitung, item yang berubah dan item yang baru kalau ditambahin total itu ada 19. Sekarang soal champion tadi. Nah, untuk Brand, dia ini punya pasif yang kalau misalnya nge-hit musuh pakai skill, nanti musuh itu bakal kena stack api yang bisa di stack sampai 3 kali. Terus kalau misalnya musuh udah punya stack, maka skill kita itu bakal ke upgrade. Dan saat musuh udah berhasil nyampe ke 3 stack, nanti bakal muncul area api yang bakal meledak, yang damage-nya itu scaling dari max HP musuh. Ini bakal ngeselin sih dan sakit cu. Kemudian skill 1, dia bakal nembakin api yang ngasih magic damage. Dan kalau misalnya musuh udah punya stack, maka skill 1 ini bakal ngasih stun selama 1,5 detik. Kemudian skill 2 yang ngebakar area di depan, tapi kayak ada delay gitu sebelum kebakar ya. Kalau musuh udah punya stack, maka skill 2 ini damage-nya bakal lebih gede. Skill 3, dia bakal ngebakar target yang bisa nyebar ke sekitar. Dan kalau misalnya musuhnya punya stack, maka area skill 3 ini bakal lebih gede lagi. Dan ultinya, dia bakal nembakin bola api yang bisa mantul-mantul antar champion musuh dan diri kita sendiri sampai 4 kali. Dan kalau misalnya musuh punya stack, maka skill 4 ini bakal punya efek slow. Selanjutnya Nunu and Willam. Ini adalah champion yang 2 karakter ya. Nunu itu yang kecil, yang bocil manusia. Dan Willam itu yang ini cuy, beruang atau yeti lah. Jadi dia punya pasif, dimana nantinya musuhnya itu bakal punya stack atau tanda di atas kepala, yang kayak tongkat itu loh. Kalau misalnya Nunu nge-hit musuh yang punya tanda atau tongkat tersebut, maka kita dan salah satu teman di sekitar bakal dapat tambahan attack speed dan movement speed. Skill satunya, Willam ini bakal ngegigit target yang ngasih magic damage dan juga heal. Skill 2, Willam bakal ngebentuk bola salju yang nantinya movement speed itu bakal naik, bolanya makin gede, dan bolanya ini bakal bisa dilepas yang kalau misalnya kena target, mereka bakal kena knock up. Terus skill 3, Nunu ini bakal ngelemparin bola salju ke target tujuan berkali-kali, dan ini jaraknya lumayan jauh. Dan ultinya Nunu dan Willam ini nantinya bakal nge-charge sampai 3 detik, yang ngasih kita shield, terus musuhnya itu juga kena slow. Dan setelah charge ini selesai, bakal ngasih damage yang bakal sakit banget cuy. Jadi makin lama ditahan, damage-nya itu bakal makin gede. Terus untuk Thresh ini sebelumnya gue udah pernah bahas, jadi gue bakal cut aja video yang lama terus masukin ke sini. Karena kalau gue bahas lagi berarti nanti bakal bahas 3 kali cuy. Aduh. Yang kelima, Thresh. Ini nih yang banyak banget request di video yang kemarin. Jadi dia punya pasif yang mirip-mirip sama Senna. Jadi kalau misalnya ada minion atau champion yang mati, nanti bakal muncul soul yang bisa diambil. Dan ini bisa di stack yang ngasih Thresh tambahan armor dan juga ability power. Ya sama sih kayak Senna ya. Ya ibaratnya kayak Nasus lah. Cuman kan soul ini nggak selalu muncul. Kalau Nasus kan setiap nge-last hit ya. Kemudian punya skill 1 buat nge-hook yang nantinya bakal nge-stun dan narik musuh. Cuman nggak terlalu narik sih, kayak dikit-dikit gitulah. Dan kita bisa pakai skill 1 ini sekali lagi buat lompat ke arah musuh. Kemudian punya skill 2 yang buat ngelempar lantern yang ngasih shield. Dan teman kita bisa ngambil lantern ini yang nantinya bakal ketarik ke arah kita. Jadi ini bisa banget dipakai buat bantuin teman kita cuy. Kemudian skill 3-nya ini ngedamage dan ngegeser musuh yang di depan dan juga di belakang. Kalau musuh yang di depan bakal kedorong, sedangkan musuh yang di belakang bakal ketarik. Dan skill 4 dia bakal bikin area penjara gitu. Kalau misalnya musuh nerobos penjaranya ini bakal kena damage dan juga kena slow. Dan terakhir yaitu skin baru. Nah sambil kalian lihat skin baru, gue bakal sekalian nutup video ini. Sekian dari gue dan sampai jumpa di video berikutnya.